Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afidatul Arum. Saya akan menjelaskan modul 2 KB2 tentang relasi dan fungsi. Dalam tujuan pembelajaran ini, di poin pertama yaitu menggambarkan diagram panah suatu relasi. Kedua, menjelaskan suatu relasi sebagai himpunan dari pasangan terurut. Ketiga, menyatakan konsep suatu fungsi dari suatu himpunan ke himpunan lain. 4. Aturan suatu fungsi. 5. Membedakan relasi dan fungsi. 6. Menentukan inverse suatu fungsi. Ketujuh, rumus atau aturan komposisi dua fungsi. Ke poin pertama, relasi dan contohnya. Dalam suatu relasi dapat digambarkan melalui diagram panah untuk mengetahui suatu relasi dari himpunan A ke B. Maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan relasi himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi dalam diagram panah tersebut menggambarkan himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang beranggotakan 4, 6, 8, 10. Jadi 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Jadi relasi dari kedua anggota himpunan tersebut adalah 2 yang dipasangkan dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Relasi adalah himpunan pasangan terurut yang menyatakan relasi dibagi habis. Poin kedua, relasi sebagai himpunan dari pasangan terurut. Secara formal, relasi dari dua himpunan adalah himpunan pasangan terurut dari anggota kedua himpunan tersebut. Misalkan relasi dari kedua anggota himpunan 2 yang dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, 5 yang dipasangkan dengan 10 dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan karena kedua himpunan dapat dipasangkan dan mengenai arah panah. Ke poin ketiga, suatu fungsi dari suatu himpunan. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen himpunan pertama dengan suatu elemen dari himpunan kedua, hingga tidak ada elemen pada himpunan pertama dipasangkan dengan dua berbeda pada himpunan kedua. Fungsi dapat dinyatakan sebagai lambang F sama dengan X, maka Y sama dengan Fx, di mana Y sama dengan Fx dalam rumus fungsi dengan X sebagai variabel bebas dan sebagai variabel terikat. Misalkan Fx sama dengan 2x, X elemen bilangan asli, contohnya 1, 2, 3. F sama dengan A maka B, Fx sama dengan 2x. Fx-nya dimasukkan dalam bilangan asli. Maka F1, 2 kali 1 sama dengan 2. F2, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dalam diagram panah yang menyatakan sebagai ring atau daerah hasil, yaitu himpunan B atau yang biasa disebut kodomain adalah 2, 4, 6 adalah daerah ring atau daerah hasil. Ke poin 4, aturan suatu fungsi. Setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu pasangan dengan daerah kawannya. Syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Daerah domain tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Misalkan dalam diagram panah pertama, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C. 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C, dan 4 tidak mempunyai pasangan dan dinyatakan kosong. Berarti itu bukan fungsi.
Dan contoh yang kedua, dalam himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D. 1 yang dipasangkan dengan A, 2 yang dipasangkan dengan C, 3 yang dipasangkan dengan B, 4 yang dipasangkan dengan D dinyatakan sebagai fungsi karena daerah domain tidak kosong dan tidak bercabang. Poin kelima, perbedaan relasi dan fungsi. Jadi relasi itu tidak mempunyai aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat pada pernyataan relasi tersebut. Fungsi memiliki aturan khusus di mana setiap anggota domain atau daerah asal harus mempunyai pasangan dan hanya tepat satu pasangan dengan daerah kawannya. Setiap relasi belum tentu fungsi, tetapi setiap fungsi adalah relasi. Ke poin 6, fungsi inverse. Fungsi inverse atau biasa disebut fungsi kebalikan. Misalkan f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B bila dapat ditentukan sebuah fungsi G dari himpunan B ke himpunan A sehingga G F A sama dengan A dan F G B sama dengan B. Maaf, ada kesalahan penulisan. Setiap A dalam A dan B dalam B, maka G disebut fungsi inverse dari F dan bisa ditulis sebagai F pangkat min 1. Contohnya, tentukan inverse X dari Fx sama dengan 2X plus 3. Fx sama dengan 2X plus 3. Fx sama dengan, maka plus 3 pindah ke depan dapat dinyatakan minus dibalik karena fungsi inverse itu fungsi kebalikan. Jadi minus 3 plus 2x, maka x sama dengan fx minus 3 per 2. Inverse x sama dengan x minus 3 per 2. Contoh rumus suatu fungsi juga terdapat dalam PowerPoint, bisa dipahami. Poin ketujuh, rumus atau aturan komposisi dua fungsi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah f bundaran gx, artinya g dimasukkan ke f. G bundaran fx artinya f dimasukkan ke g. Jadi rumus dalam komposisi dua fungsi yaitu f bundaran gx maka f gx, g bundaran fx maka g fx. Contohnya yaitu f bundaran gx maka f gx sama dengan 2x plus 4. Kedua, G bundaran fx maka G fx sama dengan 2x 2 buka kurung x plus 4. Tentukan nilai f bundaran G jika x sama dengan 4. F bundaran gx maka f gx. Jadi ini yang dicari adalah f bundaran G. Jadi f gx-nya yang dicari. F bundaran gx maka f gx sama dengan 2x plus 4. Jadi x-nya diganti 4. 2 kali
4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah relasi dan fungsi. Setiap relasi belum tentu fungsi, tetapi setiap fungsi adalah relasi. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Dan fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dua jenis fungsi sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.